Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Anak-anak ustazah, kaifahalukun? Semoga anak-anak ustazah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap sehat ya, tetap semangat untuk belajar ya. Bagaimana? Hari ini sudah siap belajar tematik? Oke, silahkan buka buku tema satunya ya. Indahnya kebersamaan ya. Buka bukunya, siapkan buku tulis dan pensilnya ya. Kita akan belajar tentang keragaman ya, keragaman di Indonesia ya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Ayo membaca. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa ya, atau Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Silakan anak-anak semua membaca teks berikut di dalam hati ya. Sungguh-sungguh membacanya ya, jangan sampai terlewat ya, tentang pawai budaya. Nah, ya. Setelah itu sampai di halaman kedua ya, masih bersambung. Nah, ini sampai halaman 2. Oke ya, karena hari ini kita akan belajar tentang pokok paragraf ya. Nah, nih lihat. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5 ya, bersama teman kelompokmu. Ya, karena anak-anak belajarnya di rumah sendiri-sendiri, maka anak-anak mengerjakannya sendiri ya, tidak usah berkelompok ya. Bacaan tadi di atas ya terdiri dari 5 paragraf. Nah, apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Apa kira-kira yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Paragraf 1 ya, paragraf 1 ini. Paragraf itu biasanya diawali dengan masuk sedikit seperti ini ya nak ya. Tentang pawai budaya di kampung Babakan ya. Nah, ya, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Nah, ini tentang kakek Udin ya, yang terlihat sabar menanti, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya, ini tentang pawai budaya, sangat menarik bagi warga kampung Babakan ya. Selanjutnya, ini paragraf 1. Nah, paragraf kedua, apa yang dibicarakan di paragraf kedua? Nah, ini paragraf kedua ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, biasanya paragraf itu diawali dengan masuk sedikit seperti ini ya, huruf awal huruf kapital ya. Nah, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku ya.
Ini tentang kebudayaan dari Maluku ya, baju adatnya. Ya, ini ada alat musiknya yaitu tifa. Ini ya, itu ada di paragraf kedua. Bagaimana dengan paragraf ketiga? Paragraf ketiga menceritakan tentang budaya Bali ya. Nah, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Ini ya, paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, ini berarti kebudayaan dari suku Toraja ya. Dan paragraf terakhir yaitu paragraf kelima, Udin dan teman-teman senang dengan melihat pawai budaya ya. Senang mereka. Selalu ada hal-hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun ya, pakaian adat sebagai berbagai suku ya. Betul kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Nah, itu tadi hanya sebagian saja ya. Aslinya masih banyak lagi ya. Dari Riau ya, termasuk Batam ini ya. Itu. Nah, ini ya. Setelah anak-anak membaca tadi, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf ya, seperti di atas tadi ada 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok ya, satu gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung ya. Kalau gagasan pokoknya satu, tetapi gagasan pendukungnya bisa lebih dari satu. Apa sih gagasan pokok ya? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok ya. Pokok pembahasan ya. Apa sih yang dibicarakan? Nah, guys, paragraf pertama tadi ya, tentang pawai budaya di Kampung Babakan. Nah, itu dia ya. Biasanya pokok paragraf atau ide utamanya atau gagasan pokok itu ada di awal paragraf ya, walaupun tidak selalu di awal ya. Nah, untuk tugas hari ini temukan gagasan pokok ya, untuk paragraf ketiga, keempat, dan kelima ya, pokoknya saja. Nah, setelah pokoknya ketemu, baru anak-anak menambahkan gagasan pendukungnya ya. Gagasan pokok paragraf ketiga, anak-anak silakan tulis walaupun tidak harus seperti ini ya. Nah, cukup ditulis paragraf pokok, paragraf 3 gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya ada berapa, ditulis seperti itu ya. Cukup paham ya anak-anak ustazah. Untuk paragraf keempat, dan ini untuk paragraf yang kelima ya. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Ya. Nih, misalnya si Siti, nama siswanya ya. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerah. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut ya. Kita tidak boleh mengejek ya budaya dari suku lain ya. Contohnya di sini ada Siti ya, berasal dari Padang. Nah, Padang itu bukan suku ya, tapi daerah. Sukunya yaitu suku Minang. Ciri khasnya apa? Nah, ini makanannya biasanya ada rendang ya, dendeng batoko misalnya ya. Untuk rumah adatnya yaitu rumah gadang ya. Nah, ini masih banyak lagi. Nah, ini
untuk berlatih silahkan diisi ya. Ada 1 contohnya, ini anak-anak isi lagi 5 lagi ya. Ini boleh teman di sekolah ya yang kalian ketahui, atau teman di perumahan ya. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelas berbeda ya, apalagi di Batam itu dari berbagai suku ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari suku Minang ya, ada yang dari Palembang ya, ada yang suku Bugis, bermacam-macam ya. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama ya? Nah, biasanya masing-masing suku mempunyai ciri khas yang berbeda dengan daerah lain ya. Misalnya makanan khasnya, kalau dari suku Minang, nah itu rendang ya. Tapi kalau dari daerah Jawa misalnya, itu misalnya gudeg ya, dari daerah Jogja, nah, berbeda ya. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Ya, perbedaan makanan, perbedaan kebudayaan ya. Nah, kita harus saling menghormati ya. Saling menghormati, tidak boleh mengejek kebudayaan orang lain ya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut ini apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Ya, contohnya ini untuk menghargai keberagaman ya. Ini bermain sesama teman yang berlainan agama. Nah, ini alhamdulillah di sekolah kita semuanya beragama Islam ya, atau Muslim ya. Mungkin kalau di negeri ya, di SD negeri atau di SD lain akan berjumpa dengan orang Nasrani ya, orang Konghucu misalnya, di orang China ya, orang China beragama Konghucu misalnya. Nah, kita harus saling menghargai ya. Anak bisa menuliskan contoh-contoh yang lain ya. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai. Kalau yang di atas tadi sikap menghargai ya. Nah, ini sikap tidak menghargai. Apa contohnya? Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa saja ya. Aku nggak maulah main dengan yang orang Jawa, aku maunya sama orang Minang. Nah, seperti itu. Nggak boleh ya, walaupun berlainan agama atau berlainan suku. Nah, kita tetap bermain bersama ya, walaupun berbagai perbedaan ya. Tetapi ustazah sarankan ya, kalau untuk teman yang beragama lain, anak-anak tidak usah bermain ya, tidak usah bermain, atau sekedarnya saja menyapa seperti itu ya. Tidak usah menjadikan mereka teman-teman akrab seperti itu ya, karena masih banyak teman-teman akrab yang seagama dengan kita ya. Saya sebagai anak Indonesia, sebagai anak Indonesia ya, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Tadi ya, kita harus bangga menjadi orang Indonesia ya. Nah, di sini ayo kita mengamati, lihatlah anak-anak ustazah ya. Ini adalah alat musik dari berbagai suku yang ada di Indonesia ya. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas ya, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Nah, di sini sebagai pengetahuan saja ya, ustazah tidak mengajarkan kalian bermain alat musik ya, karena bisa melalaikan ya, bisa melalaikan kita dari mengingat Allah, menghafal Al-Quran ya, hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, lihat di sini cara memainkan alat-alat musik itu berbeda-beda ya. Kecapi
berasal dari Jawa Barat. Nah, ini dia contohnya kecapi ya. Cara memainkan kecapi yaitu dengan dipetik. Angklung juga berasal dari Jawa Barat, ini dari bambu ya, angklung. Dimainkan dengan cara digoyang-goyang. Saluang, saluang itu seruling ya. Kalau dari Sumatera Barat ya, atau suku Minang tadi ya, dimainkan dengan cara ditiup. Kendang, mana dia kendang? Nah, ini dia kendang. Ya, ini kendang ya. Dengan cara dipukul ya, sama dengan tifa. Tifa dari Papua. Sama mirip ya, cara memainkannya juga dipukul. Nah, ini sebagai pengetahuan saja ya. Nah, tuliskan nama alat musik tradisional yang lain yang kamu ketahui. Di sini ada suling ya. Kalau di Jawa Barat namanya suling, kalau di suku Minang sana namanya saluang. Nah, tadi sudah ada, jadi ini tidak perlu ya. Anak-anak tinggal membaca, mengulang kembali. Nah, ini dia. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi ya. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ada yang ditiup seperti saluang ya, digesek seperti biola, dipetik seperti gitar ya misalnya, dipukul atau ditekan ya. Ini dia contohnya peluit ya, ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi ya. Nah, kesimpulannya ini ya. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita indera pendengar. Apa indera pendengar? Indera pendengar kita yaitu telinga. Melalui indera ini ya, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Selain itu ya, kita bisa mendengar ya ayat-ayat Al-Qur'an ya, nasihat-nasihat, ilmu yang bermanfaat. Nah, itu gunanya Allah memberikan kita telinga. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ini dia kesimpulannya. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ya, ketika tidak ada udara, ya, seperti di ruang angkasa atau di dalam pesawat ini ya, tidak ada udara ya, hampa udara. Ini dia. Oke ya. Untuk hal-hal yang penting boleh anak-anak catat ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama ya. Agama-agama di Indonesia ada 6 ya yang diakui di Indonesia, banyak sekali Masya Allah ya. Tapi sekali lagi agama yang paling benar yaitu agama Islam ya. Suku tadi sudah kita sebutkan ya, ras hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terjadi atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Soal itu kuncinya ya, menghargai keberagaman ya, menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita ya. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan ya. Oke, anak-anak ustazah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Kita pelajari hari ini ya, tadi mulai dari keberagaman ya yang ada di halaman 1 dan 2 ya, keberagaman budaya,
dari masing-masing suku ya. Setelah itu ada keberagaman alat musik ya, dan intinya kita mempelajari tentang apa arti bunyi ya, dan apa itu sumber bunyi ya. Nah, yang kedua, apa yang kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu ya, dengan sesama teman? Bagaimana dengan teman yang berbeda suku ya, atau teman yang berbeda agama? Kita saling menghormati ya, saling menghargai perbedaan yang ada, baik di lingkungan sekitar kita ya, tempat tinggal kita, maupun di lingkungan sekolah. Itu yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, untuk tugas silakan nanti dilihat di kolom tugas ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.